Selamat siang, saya atas nama Justina Bea, kelas 3A3, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, mata kuliah Teori Pembangunan dengan dosen Helenius Azoleda Esos. Pertanyaan nomor 1, jelaskan secara singkat intisari dan paradigma teori-teori pembangunan. Jawaban A. Teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern yaitu masyarakat industri. B. Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Aspek yang penting adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. C. Teori pasca ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri sebagai satu kelompok. Teori ini bisa disebut sebagai teori tentang perubahan yang dimana muncul setelah adanya teori ketergantungan. D. Teori pembangunan berkelanjutan adalah teori pembangunan atau lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. E. Teori pembangunan manusia. Human development theory merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Sustainable development theory merupakan konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Nomor 2, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 atau era new normal di beberapa bidang sebagai berikut. A. Pembangunan di bidang ekonomi. Setelah adanya COVID-19, banyak yang terjadi hambatan di setiap wilayah. Salah satunya pembangunan ekonomi. B. Pembangunan di bidang politik. Dampak pandemi COVID-19 bagi kehidupan masyarakat sangatlah besar. Pemerintah mesti menempatkan kebijakan yang proporsional dalam menangani keluhan-keluhan dari masyarakat. Contohnya, masyarakat mengeluh belum ada pembagian masker, masyarakat mengeluh belum mendapatkan bantuan sosial, masyarakat juga mengeluh karena kurangnya kepedulian dari pemerintah. C. Pembangunan di bidang sosial. Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Contohnya, pandemi COVID-19 ini sudah menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Salah satunya adalah hilangnya kebudayaan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. D. Pembangunan di bidang keagamaan. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia dan termasuk Indonesia. Tempat untuk beribadah sudah tidak dibuka lagi semenjak adanya COVID-19. Contohnya,
Gereja belum bisa dibuka selama masih adanya COVID-19. Semua beribadah atau berdoa di rumah masing-masing. Pembangunan di bidang lingkungan. Setelah adanya COVID-19 ini, terjadi suatu perubahan di lingkungan masyarakat yang banyak terjadinya perubahan. Contoh, interaksi di dalam masyarakat tidak ada lagi, setiap orang harus menjaga dirinya masing-masing atau mengontrol dirinya masing-masing. Contohnya, kebutuhan ekonomi setiap masyarakat sudah tidak terpenuhi dan harga barang pun meningkat, membuat masyarakat menjadi miskin lagi. Nomor 3. Bagaimana strategi pembangun dengan paradigma people-centered development? Jawab, masyarakat di Desa Wirajaya harus mampu mengelola sumber daya yang ada di desa mereka, agar mereka mampu mengendalikan hidup mereka sendiri, tetapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, misalnya berkebun, ubi kayu, dan jenis-jenis sayur lainnya. Dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Wirajaya ini tidak boleh dihilangkan. Negara harus peduli terhadap masyarakat yang masih rendah sumber daya alam atau SDM dan kurangnya fasilitas di setiap daerah. Memberikan pelayanan ataupun bantuan terhadap daerah yang belum lengkap fasilitasnya. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat mampu mencari jalan keluar sendiri, yaitu mampu berpikir agar bisa menemukan jalan keluarnya. Yang kedua, masyarakat mampu mengelola segala yang ada di desa tersebut. Yang ketiga, masyarakat mampu mengatasi masalah tersebut dengan baik. Terima kasih.